sepertinya Jokowi ini buat lu nggak punya legacy positif apapun. Iya, gue berupaya untuk nyari positifnya, gue ketemu negatif semua. Bagaimana? Kan bagaimana caranya gitu kan? Legasinya apa? Ya nggak ada, emang demi Tuhan tuh nggak ada. Dan kami dapat menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus ini baru ada zaman Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Sebelumnya tidak ada Pak Presiden. Dan sampai semester pertama tahun ini investasinya 205,2 triliun. Serapan tenaga kerjanya 132.227 orang. Nah tentu ini salah satu yang industri tercepat Pak, 10 bulan tadi Bapak melihat. Tidak ada Pak, termasuk di Cina pun tidak ada satu pabrik yang dibangun dalam waktu 10 bulan. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Kami laporkan Bapak Presiden, khusus kawasan ekonomi ini kita sudah membangun 22 kawasan ekonomi semacam ini dari Aceh sampai Papua, dan kami dapat menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus ini baru ada zaman Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Sebelumnya tidak ada Pak Presiden. Dan sampai semester pertama tahun ini investasinya 205,2 triliun. Serapan tenaga kerjanya 132.227 orang. Dari KEK tersebut ada 12 KEK industri termasuk KEK Kendal, dan kemarin arahan Bapak Presiden bahwa Batang pun kita akan buat KEK, Pak Menteri Investasi. Dengan kehadiran KEK Kendal, ini kontribusinya terhadap pertumbuhan di Kendal 42%. Pak Presiden. Dan per kapita income di Kendal sudah 52 juta per tahun dengan pertumbuhan 8%. Bukan karena ini maka bupatinya on the way ke Semarang, Pak. Nah, sejak ditetapkan di tahun 2019 KEK Kendal ini, sebelumnya kawasan industri Pak yang diresmikan Bapak Presiden bersama Bapak Lee Hsien Loong. Jadi ini bayinya Bapak nih Pak. Ini sudah 105 pelaku industri yang masuk di sini. Investasinya sudah 55 triliun. Dan ini salah satu yang membuat Sembawang atau Temasek sangat semangat Pak untuk mengembangkan ini. Lahan 1.000 hektar sudah hampir habis. Sehingga akan ekspansi ke berikutnya 1.200. Nah tentu tinggal nanti fasilitas pelabuhannya Pak agar logistiknya bisa berjalan. Nah bersama dengan KEK Kendal, Pantura ini memang menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa, 57% Pak. Dan ini mengerek 50 juta jiwa dan kontribusinya 20%. Jadi luas kawasan industri keseluruhannya itu ada 36.000 yang masuk menjadi KEK, ada 36.000 hektar dari kawasan industri 77.000, jadi hampir separuhnya. Dan kemudian 2 KEK di Jawa yang besar, yaitu selain di Kendal, Gresik 81 triliun, tapi Gresik yang masuk besar-besar Pak. Jadi Freeport sendiri 58 triliun, Haliang dan yang lain. Tetapi yang retail ini ada di Kendal. Dan di Kendal ada 4 industri tekstil Pak. Jadi tekstil itu tidak sunset industry. Dan yang masuk di kawasan industri ini 4, salah satunya adalah Fortune 500 Pak. Fortune 500 company. Dan masing-masing pabrik mempekerjakan 4.000 sampai 7.000 orang. Jadi masih menarik
untuk labor intensif di kawasan ekonomi Kendal di Jawa Tengah. Nah tentu ini salah satu yang industri tercepat Pak, 10 bulan tadi Bapak melihat. Tidak ada Pak, termasuk di Cina pun tidak ada satu pabrik yang dibangun dalam waktu 10 bulan. Pabrik yang akan Bapak resmikan saat ini memiliki kapasitas 80.000 ton yang cukup untuk membuat 1,5 juta mobil listrik. Dan pada awal kuartal 4 tahun ini mereka juga mulai membangun fase kedua dan akan selesai 1 Maret 2025. Dan total kapasitas 160.000 ton. Dengan kapasitas ini Indonesia akan menjadi produsen anoda baterai nomor 2 terbesar di dunia. Dan pabrik ini menjadi yang terbesar di dunia sebagai pembanding pada Bapak saja. Jepang hanya memiliki kapasitas produksi anoda sebesar 10.000 ton. Dan Korea Selatan hanya 40.000 ton. Sementara itu pabrik terbesar di Tiongkok saat ini kapasitasnya adalah 100.000 ton. Jadi kita akan bisa melewati Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Dengan adanya pabrik anoda baterai ini, ekosistem industri lithium baterai di Indonesia akan semakin lengkap. Saya senang Bapak Presiden selalu mengatakan kita kompetitif, kita harus kompetisi. Kami tidak takut bersaing dengan mereka karena kita juga memiliki modal kekuatan yang baik serta kredibilitas kepercayaan yang selama ini sudah kita bangun. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak di depan pintu masuk istana di yang belakang Bapak firm untuk menyangkut kita memban ekspor nikel ore. Dan itu merupakan tantangan, kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu. 1 miliar sekian, tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang menganggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapapun. Indonesia negara besar, negara yang mempunyai karakter, negara yang bisa mengatakan ya dan negara yang bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu presiden harus betul-betul mengantar semua, mengawal semua aturan-aturan peraturan ini dengan baik. Kita harus menjaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun. Kita semua pembantunya harus bahu-membahu melakukan ini dan saling mengingatkan untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibuat Bapak Presiden.